ウルトラマンギンガ。 Halo, jumpa lagi di Calvin Channel. Di video kali ini aku akan nge-review Legend Ultra Henshin Series Ginga Spark. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Nah, Ginga Spark ini menjadi salah satu wishlistku saat masih kecil atau masih bocil. Walaupun bukan yang versi Dex, tapi aku tetap happy. Oke, kalau kalian penasaran seperti apa detailnya, tetap di Calvin Channel. Oke, ini dia Ginga Spark-nya. Cuman ini adalah versi Legend Ultra Henshin Series. Ini dia. Sebenarnya sih untuk Legend Ultra Henshin Series ini adalah tingkat paling rendah. Terus tingkat yang lebih atasnya lagi itu yang DX, seperti Ultraman Z itu yang pernah aku review. Terus atasnya lagi itu Ultra Replika yang paling tinggi tingkatnya dan juga kualitasnya. Tapi walaupun seperti itu, aku juga tetap seneng dapat Ginga Spark ini karena dulu aku juga pengen Ginga Spark. Karena saat itu aku nonton seriesnya Ginga sampai tamat. Oke, ini dia untuk boxnya itu seperti ini ya. Untuk bagian depannya itu kita ditunjukin Ginga Spark-nya itu seperti apa, dan juga di sini ada Ultraman Ginga, dan di sini kalian juga bisa lihat ya, ini tulisannya Ginga Spark Legend Ultra Henshin Series. Ini harusnya series cuman ketutupan sama Spark-nya, Ginga Spark. Terus untuk sampingnya seperti ini, sampingnya tuh seperti ini ya. Ada gambar kecil, terus di sini ada tulisan-tulisan peringatan dan lain-lain. Di atasnya itu seperti ini. Dan untuk bagian bawahnya itu seperti ini. Nah, ini dia bagian belakangnya. Di sini kita tidak ditunjukkan beberapa gimmick-gimmick dan juga part-part penting dari Ultraman Ginga Spark ini ya. Nah, itu nanti aku akan juga bahas. Ini dia, kita memerlukan 3 baterai. Sini juga bisa dibuka dan pastinya juga bisa bersuara. Nah, langsung saja kita akan unbox. Oke, ini dia Ginga Spark-nya yang versi paling kecil, yang paling rendah. Ini dia. Ini sebenarnya sih walaupun paling rendah tingkatnya, cuman ini menurutku sih sudah bagus guys. Ini udah mantep ya. Ini detailingnya juga aku bilang oke, cuman ada beberapa bagian yang seperti ini. Nah, kalian bisa lihat yaitu kayak gini nih. Ya memang ada beberapa yang bekas-bekas potongan karena memang sedikit lebih kecil, lebih rendah dibandingkan DX. Oke, untuk bentuknya itu seperti ini. Aku bilang sini movie accurate ya, sama seperti di filmnya. Terus bentuknya itu ya seperti ini. Di sininya di bagian atas dari Ginga Spark-nya itu sama seperti apa ya, kayak semacam kepalanya Ginga kalau aku lihat-lihat lagi. Nah, ini dia guys. Ini adalah perbandingannya dengan Ginga yang versi UHS. Untuk bagian kepalanya tuh aku bilang sih mirip seperti yang versi Ginga biasanya. Dan untuk mukanya itu sudah jelas banget, itu adalah muka dari Ultraman Ginga, dan juga namanya pasti Ginga Spark ya. Ini untuk Henshin menjadi Ginga. Terus di sini juga ada semacam ornamen ya yang bisa dibuka tutup seperti ini, buka tutup. Terus untuk bagian belakangnya seperti ini, ada tempat untuk itu, ada kayak semacam on off-nya, mesin on off. Terus di sini kita juga bisa pencet-pencet. Di sini bagian belakang sini ada tempat baterai, depannya juga ada tempat baterai. Terus untuk bagian atasnya itu seperti ini. Dan untuk warnanya itu simple ya. Warnanya itu cuman ada warna besi-besi metal, abu-abu, terus habis itu juga ada warna emas. Dan untuk bagian mukanya Ginga ini
putih pucat. Di sini juga untuk beberapa bagian lainnya tuh warnanya sama. Di bawah sini ada tempatnya untuk mengeluarkan suara kelihatannya. Dan di sini ada logonya Ginga kayaknya. Terus habis itu belakangnya itu seperti ini ya. Dan juga kalau dilihat-lihat itu karena ini memang produk yang lebih lama dibandingkan Z, Trigger dan juga Decker. Jadi untuk buka tutupnya itu masih memerlukan obeng. Nah ini obengnya tuh seperti ini yang aku akan gunakan. Ini dia obengnya, obeng yang bentuk plus, terus juga lumayan besar. Tetapi nanti kita akan coba lihat-lihat. Pertama aku akan coba cek-cek ini bisa apa aja artikulasinya. Pertama ada di bagian sini, bisa buka tutup sama seperti kayak capit gitu ya, bisa buka tutup. Terus habis itu sini bisa ditutup seperti ini. Terus kalau misalnya ini agak ditekan ke atas itu bisa buka lagi, harus ditekan sama didorong gitu ya. Nah itu seperti itu, bisa buka terus bisa tutup, bisa buka tutup. Cuman kadang-kadang bisa kayak nyangkut gitu. Nah kayak gitu, terus bisa dipencet-pencet juga. Ya seperti ini dia kalau nggak dibuka sama sekali ya. Jadi bener-bener kecil, terus polos dan juga tebel. Oke, selanjutnya aku akan coba membuka tempat baterainya dan juga memasukkan baterai. Ya, ini gampang ya buka ya, tinggal diputar seperti ini. Terus tinggal diambil ini. Oh belum kebuka, bener-bener belum bener-bener kebuka. Nah ini harusnya sudah kebuka. Nah ini dia udah kebuka. Dan di sini kita memerlukan baterai A3. Di situ ada tulisannya A3 ya. Nah, itu dia A3. Terus di sini kita juga memerlukan baterai A3. Cuman perlunya satu saja, nggak perlu banyak-banyak. Oh belum kebuka. Cuman kekurangannya untuk yang versi mur, masih menggunakan mur itu kekurangannya nggak apa ya, nggak kayak efisien gitu. Membukanya itu sedikit lama dan lebih sulit, lebih memerlukan effort. Nah udah kebuka. Dan di sini juga aku sudah siapin baterai untuk dipasang. Oke, baterai pertama sudah kepasang. Kita tutup dan di mur lagi. Ini murnya harusnya ke sini sih. Oke, nggak usah rapet-rapet ya. Terus habis itu selanjutnya ini adalah tempat baterai kedua yang memerlukan juga 2 baterai. Tempat kedua perlu 2 baterai. Nah, ini dia sudah. Terus kita tutup tapi nggak usah kenceng-kenceng banget, nggak usah seret-seret biar mukanya selanjutnya nggak sulit pas mau dibuka lagi. Oke, sudah ketutup dan sekarang aku akan coba nyalakan. Oke, itu dia suaranya. Nah, ini berarti dia sudah on. Dan yang membedakan untuk yang versi Ultra Henshin series ini dan juga DX, nah itu dia perbedaannya ada di bagian sini. Nah, jadi untuk yang versi Ultra Henshin series ini dia tidak bisa nge-scan Ultra Hero series ataupun Ultra Monster series yang memiliki code di bagian sini. Jadi dia nggak bisa nge-scan seperti ini. Nah ini jadi nggak bisa di scan. Kalau yang versi DX itu di bagian sini harusnya ada semacam tempat untuk nge-scan, cuman ini dia tidak memiliki tempatnya. Tapi walaupun seperti itu ya tetap pastinya bisa mengeluarkan suara. Dan coba saja kita akan cek apa saja suara yang bisa dikeluarkan oleh DX ini. Yang pertama,
Wah, bisa transform guys. Cuman di sini bagian belakang sini tadi sempat keluar lampu-lampu ya, dan nanti kita akan coba buka seperti apa kalau misal bagian depan sini dibuka. Cuman di bagian sini, bagian apa ya, ini diamondnya itu sudah kelihatan warna biru-biru. Oke, sekarang aku akan coba tekan lama. Oh, itu dia suaranya. Oke, itu kayak suara apa ya? Itu suara apa kira-kira guys? Nah, bisa tulis di komen ya kalau misal tahu itu suara apa. Dan selanjutnya kita akan coba buka. Terus tekan lagi. Nah, itu dia. Kalau nggak salah itu tadi dia bilang Ultra Life Grand King. Kalau nggak salah sih aku dengarnya seperti itu ya. Dan pas aku tadi tekan seperti ini, langsung buka. Langsung kebuka guys. Nah, coba lagi kita akan cek. Dibuka. Terus tekan. Oh, ternyata harus ditutup dulu. Terus kita buka. Dan baru ditekan nanti ke atas. Nah, itu dia kalau Ultraman Ginga lagi transform menjadi Ultraman Ginga. Oke, kalau di mode kebukanya ini aku akan coba cek dia bisa ngeluarin suara apa aja. Oh, ternyata sama ya. Baltan guys. Tadi kalau nggak salah denger, aku denger DX-nya itu atau Ultra Henshin series-nya ini dia bilang Ultra Life Baltan. Nah, terus habis itu Baltannya ketawa. Oke, coba kita cek lagi ya. Kayaknya harus di hold. Nah, itu dia summon apa lagi tuh? Wah, itu apa itu guys? Kayak suara tikus gitu ya. Jadi ini memang bener-bener banyak banget suaranya. Dan di satu video kayaknya nggak bisa dibahas semua. Jadi mungkin di lain kesempatan. Oke, kalau dibandingkan dengan DX lain sih aku bilang ini bisa digolongkan kecil. Dan juga penggunaannya itu lebih simpel dibandingkan DX seperti punyanya Ultraman Z yang perlu masukin banyak banget koin. Dan untuk Ginga ini cepat, tinggal dipasang seperti ini, terus tinggal dibuka, nanti transform. Apalagi DX-nya Ultraman Bah itu bener-bener cepet banget transformnya. Oke, itu tadi reviewku tentang Ultra Henshin series Ginga Spark. Dan walaupun nggak ada fitur scan-nya dan juga simple, tetap membuatku happy karena ini memang wishlistku. Oke, bagaimana pendapat kalian? Bisa tulis di komen. Oke, sekian reviewku. Jangan lupa selalu like dan subscribe Calvin Channel. Bye. Pikachu? Kakayake One Deka